Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ibu-ibu yang saya muliakan karena Allah Jalla fi'ula, segala puji bagi Allah yang akan limpahan rahmat, hidayah serta taufik darinya. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian An-Nisa, yang semoga kajian ini tetap terus berjalan dan diberikan keberkahan di dalamnya. Amin, Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Qudwatul Hasanah, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak yang dimuliakan karena Allah, seperti tema yang kami sampaikan di grup, bahwa pembahasan kita hari ini yaitu ikhlas menjadi seorang ibu. Dan sebelum saya masuk kepada pembahasan, ada yang minggu lalu dapat hadiah, ada yang datang, 3 orang kemarin, tidak ada yang masuk. Kita lanjut. Berarti gugur hadiahnya. Ya. Ibu-ibu sekalian, tema kita adalah ikhlas menjadi seorang ibu. Keikhlasan merupakan modal yang sangat besar yang wajib dimiliki oleh seorang mukmin atau mukminah, muslim ataupun seorang muslimah. Keikhlasan menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan al-ikhlas ifradullahi bil qasdi fit ta'ah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam meniatkan sesuatu hal yang berkaitan dengan ketaatan atau di dalam ketaatan. Ikhlas merupakan sesuatu yang sangat besar, yang sangat berat, yang karenanya begitu banyak nasihat-nasihat para ulama menganjurkan kepada kita untuk mengikhlaskan, untuk belajar ikhlas dalam beramal. Di antaranya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya." Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih sulit untuk aku benahi melebihi sulitnya diriku membenahi niat. Karena niat itu selalu terbolak-balik atasku, katanya. Bisa jadi kita ketika melakukan sesuatu niatnya baik, namun dalam perjalanan kita dihantui oleh syaitan, kemudian berbalik, yang tadinya niat karena Allah, kemudian hilang niat tadi, menjadi niat karena ingin dipuji dan lain sebagainya. Oleh karenanya, seorang Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bila pernah mengatakan, "Ta'allamun niyyah fa innaha ablaghu minal amal." Belajarlah kalian tentang niat, karena niat itu lebih penting dari amalan. Niat itu lebih penting dari suatu amalan. Seseorang apabila dia melakukan suatu kebaikan namun tidak didasari niat karena Allah, maka sia-sia. Ya. Misalnya dia bersedekah supaya dibilang orang dermawan, ingin dipuji. Padahal sedekahnya cukup banyak, 10 juta, 5 juta misalnya. Tapi karena tidak diniatkan karena Allah, maka tidak bernilai pahala. Tapi ada orang mau niat, dia berniat, saya kalau dapat rezeki hari ini,
saya mau sedekah. Dia benar-benar niat. Tapi qadar Allah, dia tidak mendapatkan harta hari itu. Maka karena niatnya tadi, Allah tulis pahala. Padahal dia belum beramal. Ini maksud dari perkataan Umar bin Khattab. Ta'allamun niyah fa'innaha ablagh minal amal. Belajarlah kalian tentang niat. Artinya apa? Kita belajar untuk meluruskan niat, membenahi niat. Karena itu lebih penting daripada amalan itu sendiri. Khususnya kita ibu-ibu. Hasan al-Basri, seorang ulama salaf, pernah mengatakan, Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Ya, bisa jadi suatu amalan itu kecil, tapi karena niatnya benar, niatnya ikhlas, maka dia menjadi besar di sisi Allah. Bisa jadi suatu amalan itu besar, tapi dia menjadi kecil di mata Allah dalam pandangan syariat, karena niatnya tadi tidak benar. Ya. Saya memberikan analogi, ada dua orang bersedekah. Yang satu, dia tidak punya uang kecuali 1.000. Tapi dia niatkan lillahi ta'ala 1.000 ini dikasih, sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Ada orang lain sedekahnya 1 juta, tapi dia orang kaya, niatnya cuma pengen dipuji, ria. Maka yang 1.000 tadi lebih besar di sisi Allah karena niatnya. Walaupun sedekahnya kecil. Nah ini begitu juga kita dengan ibu-ibu. Ya. Seorang ibu itu luar biasa, madrasatul ula, ya. Madrasah pertama li auladiha, bagi anak-anaknya. Banyak sekali keutamaan yang didapat oleh seorang ibu. Maka kita belajar untuk mengikhlaskan setiap amalan-amalan yang kita lakukan setiap hari. Ya. Seorang ibu yang ketika terbangun mengurus anaknya yang sakit misalnya, ya. Atau seorang ayah, seorang istri, seorang ayah ibu yang mengurus anaknya, ya, yang sakit, ya. Atau seorang ibu yang bangun tengah malam untuk menyusui anaknya, ya. Ini sesuatu yang melelahkan, ya. Tapi dia bersabar di dalam menjalankan perannya sebagai seorang ibu. Dia bersabar, ya. Maka Allah mencatat itu semua sebagai amal ibadah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah membalas kebaikan-kebaikan, ya, orang-orang yang sabar, ya. Sesungguhnya Allah membalas kesabaran seorang muslim itu, ya, bighairi hisab, tanpa batas. Makanya di antara kata para ulama, di antara amalan yang tidak diketahui nilai pahalanya, maksudnya pahalanya sangat besar, di antaranya adalah sabar, ya, bersabar. Ma u'tiya ahadun awsa' minas sabr, ya. Tidaklah diberikan seorang sesuatu yang lebih besar daripada kesabaran, ya. Man tasabbara yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, Allah akan mengaruniai dia kesabaran. Maka kita belajar untuk menjadi seorang ibu yang sabar di dalam mendidik anak-anak kita, ya. Ketika anak-anak kita mulai tumbuh dan nakal misalnya, ya, nakal, tapi kita, ya, memendam rasa amarah tadi, mau pukul, mau dicaci, tapi kita tahan amarah tadi, ya. Berusaha sabar, padahal amarahnya sudah mau meluap-luap, tapi kita tahan, ya. Kita niatkan karena Allah mendidik anak kita dengan baik, tanpa ada caci maki, tanpa ada, ya, kekerasan yang tidak perlu. Maka Allah dan Rasulnya menjanjikan kemuliaan bagi seorang ibu yang seperti ini. Ya, man kadhamal ghaidha wa huwa qadirun ala an yanfidhahu da'ahu Allah yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu untuk meluapkan amarahnya tadi, dia bisa mukul anaknya, marahin anaknya, bila perlu suami-suaminya dimarahin semuanya.
Bila perlu satu rumah dimarahi, ya, dia bisa meluapkan, tapi dia tahan, dia sabar. Maka kemuliaan apa yang diberikan Allah kepada orang seperti ini? Ya, da'ahullahu yaumil qiyamah ala ru'usil khalaik. Allah akan memanggil, ya, orang tadi atau ibu seperti tadi, ya, yang sabar, dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Subhanallah, kemuliaan. Ya. Karena dia bersabar, menahan amarahnya, menjaga diri untuk tidak, ya, marah dan sebagainya. Begitu juga, ya, Allah juga memberikan kemuliaan bagi seorang ibu yang menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Ya. Di dalam mendidik anak, di dalam melayani suami, dia menjadikan akhlak yang mulia sebagai asas fondasi. Ya, di dalam bertutur kata, di dalam memberi nasihat kepada anak-anaknya atau kepada suaminya, dia gunakan akhlak yang baik. Subhanallah. Maka orang-orang seperti ini dia akan mendapatkan kemuliaan. Ya. Dia akan mendapatkan kemuliaan berada dekat dengan Nabi SAW. Ya, Nabi SAW mengatakan, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Ya. Orang yang paling dekat kedudukannya denganku, kata Nabi SAW, di hari kiamat nanti, di akhirat kelak. Ya. Yang paling mulia adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Ya. Di antara wujud dari akhlak yang baik adalah bertutur kata yang lembut, ya, kelemah lembutan, dan ini adalah sifat dasar seorang wanita, apalagi seorang ibu. Dia harus memiliki yang namanya kelembutan. Ya. Jangan sampai dia, ya, memiliki sifat kasar yang itu bertentangan dengan fitrah seorang wanita. Wanita itu identik dengan kelembutan. Maka latih. Ya. Maka narifku fi syai' illa zana, wala yunza' min syai' illa syana. Kata Nabi SAW, tidaklah kelembutan itu dihiasi ada dalam suatu tindakan, ucapan kita, nasihat kita, perilaku kita, kecuali dia akan memperindah. Zana, yuzayyinuhu, dia memperindah, mempercantik. Wala yunza' min syai' illa syana. Dan tidaklah kelemah lembutan itu hilang dari sikap seorang, baik seorang ibu ataupun seorang istri, kecuali dia akan memperburuk. Ya. Manggil anak, teriak. Ya. Teriak. Siapa misalnya? Boleh! Teriak, panggil. Ya, jerit-jerit. Ya. Anak juga, ya, akan belajar kekerasan dari ibunya tadi. Ya. Inna salahal waladi min salahil ummihi. Kata para ulama, baiknya anak itu bergantung pada baiknya seorang ibu. Ya, kalau ibu itu baik, lembut, maka anak akan mengambil kelemah lembutan tadi. Ya, ibu dan ayah adalah contoh terdekat yang dijadikan teladan bagi anak-anak kita. Ya, jangan sampai kita menjadi orang tua yang mengajarkan keburukan kepada anak-anak kita. Ya, kita belajar untuk menjadi ibu yang baik, ikhlas menjadi seorang ibu yang baik. Kita jalani peran sebagai ibu itu, ya, sebagaimana yang diminta oleh Allah dan Rasulnya. Lihat bagaimana keadaan para ulama terdahulu. Tidaklah lahir seorang ulama besar, kecuali mayoritas dari mereka lahir dari tarbiyah didikan seorang ibu yang baik. Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam madhab, murid dari Imam Asy-Syafi'i, ya, imam kota Baghdad ketika itu, bahkan imamnya dunia hingga saat ini. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menceritakan bahwa ibunya itu sebelum sholat subuh selalu mengantarkan dia menuju ke masjid supaya dapat tempat majelis yang baik, bisa melihat, bisa mendengarkan syekh atau gurunya ceramah. Ya, sampai sebelum subuh itu diantar anaknya ke masjid, ibunya. Ya, luar biasa.
Kalau zaman dulu gelap gulita, tidak kayak kita sekarang. Ya. Tapi ibu dari Imam Ahmad ikhlas menjalankan perannya, mendidik anaknya. Di antara anaknya setiap sebelum sholat subuh ke masjid. Ya. Terus demikian. Sampai jadilah seorang imam yang kita kenal hari ini. Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu juga seorang imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas. Dikatakan bahwa ibunya selalu menyemangati beliau untuk selalu hadir di majelis ilmu. Ya, ibunya memakaikan pakaian yang baik, memakaikan sorban kepada Imam Malik, lalu mengantarkan Imam Malik menuju majelisnya Rabi'ah, seorang ulama pada saat itu, guru dari Imam Malik. Ya. Terus beliau mengatakan, belajar adab dari Rabi'ah sebelum ilmunya. Disuruh ambil adabnya terlebih dahulu, baru ambil ilmunya Rabi'ah. Apa yang terjadi? Ketika Imam Malik tumbuh dewasa, maka ketika Imam Malik membuka majelis, orang-orang berbondong-bondong duduk di majelisnya Imam Malik. Sampai-sampai dikatakan, Imam Malik berfatwa, sementara Rabi'ah ada tidur di Masjid Nabawi. Padahal Rabi'ah gurunya Imam Malik. Melampaui gurunya, kemasyhurannya. Kenapa? Didikan dari ibu yang salihah. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian, penting untuk kita memahami tugas dan kewajiban kita masing-masing. Nabi SAW mengatakan, bagian mic-nya. Nabi SAW mengatakan, al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang ibu, seorang istri itu adalah pemimpin di rumah suaminya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya, yaitu rumahnya, termasuk anak-anaknya, dimintai pertanggungjawaban. Karena kebanyakan anak-anak kecil itu dekat dengan ibunya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini umum, baik itu seorang ayah maupun ibu, dia menjaga keluarganya agar tidak terjerumus dalam api neraka. Mendidik anaknya yang baik. Oleh karenanya Allah itu memberikan derajat atau hak ibu itu sangat tinggi di banyak ayat. Di antara dalam surah Luqman, Allah Jalla fi'ala firman, kalau Ta'ala, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur liwalidayka ilayyal masir. Allah Jalla fi'ala berfirman, telah kami wasiatkan kepada manusia, kami wajibkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Lalu lihat, siapa yang disebutkan? Peran seorang ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Peran seorang ibu yang disebutkan oleh Allah, bukan peran ayah. Ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan kepayahan tadi terus bertambah. Wa fisaluhu fi amaini. Lalu ibunya menyapinya selama 2 tahun. Anishkur liwalidayka ilayyal masir. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, kata Allah, dan kepadaku engkau akan dikembalikan. Subhanallah. Ada seorang sahabat datang kepada Rasul SAW, seorang Arabi, seorang Arab pedalaman, datang kepada Nabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Siapa yang paling pantas untuk mendapatkan kebaktianku? Maka Nabi mengatakan, ibumu.
Thumma man. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ummuk. Thumma man ummuk. Thumma man thumma abuk. 3 kali ditanya, dijawab ibumu, ibumu, ibumu. Thumma abuk. Baru ayahmu. Ini menunjukkan bahwa kedudukan seorang ibu sangat agung dalam agama Islam. Ya. Makanya peran seorang ibu itu luar biasa. Seorang wanita itu mudah untuk mendapatkan surga. Mudah sekali. Kata Nabi SAW, lebih mudah daripada laki-laki. Lebih mudah. Ya, lebih mudah. Laki-laki itu sulit. Kenapa saya bilang sulit? Dia harus ke masjid 5 kali sehari. Ya. Tiap dengar azan harus ke masjid. Lebih sulit daripada wanita. Dia harus keluar cari nafkah. Tapi perempuan ketika dia menjalankan tugasnya sebagai istri, sebagai ibu, maka surga menantinya. Nabi SAW mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita dia salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dia puasa di bulan Ramadan, ya. Wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatannya. Ya. Wa ta'at zaujaha, dia taat kepada suaminya, qila laha, dikatakan kepada wanita-wanita tadi, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kalian mau. Disuruh pilih. Ya, disuruh pilih mau pintu surga mana saja. Itu seorang wanita. Oleh karenanya kodrat seorang wanita itu di rumah. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya, hendaklah wanita itu diam di rumahnya. Ya. Wanita itu di rumah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan dia tabarruj, ya, berhias, keluar dengan make up, dengan parfum menor, ya, ke pasar, kemana-mana. Jangan. Ya. Ada larangan dari Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW, ya, memberikan perumpamaan yang sangat buruk bagi seorang wanita yang menggunakan wewangian. Ya. Nabi SAW mengatakan, ayyuma imra'atin ista'tarat thumma marrat ala qaumin liyajida min rihiha fahiya zaniyah. Kata Nabi SAW, wanita mana saja yang pakai parfum wangian, lalu dia sengaja lewat supaya orang cium bau parfumnya, maka dia adalah seorang zaniyah, seorang pelacur. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena Nabi mengajarkan, ya, parfumnya wanita itu beda dengan parfumnya laki-laki. Parfumnya wanita itu lahu laun wa laysa lahu rih. Dia punya warna tapi tidak punya bau. Maksudnya apa? Baunya itu hampir nggak ada. Ya, sedikit sekali. Ya, mungkin kalau cium dia sendiri yang bisa merasakan. Ya, itu parfumnya wanita. Tapi parfumnya laki-laki kebalikannya. Ya. Lahu rih wa laysa lahu laun. Ya. Baunya itu semerbak. Warnanya tidak terlalu mencolok. Kebalikannya. Ya, walaupun parfum laki-laki sekarang juga banyak yang berwarna. Tapi intinya, ilahnya bahwa wanita itu dilarang berwangi-wangian. Kemudian keluar rumah. Ya, sehingga orang-orang akan mencium, menghirup aroma parfumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Ya, mencium aroma parfumnya. Ya, sehingga membuat fitnah. Naudzubillah min dzalik. Maka jangan sampai, ya. Jadilah kita wanita sebagaimana, ya, wanita-wanita terbaik zaman dahulu, ya, sebagaimana Fatimah radhiyallahu anha, ya, putri dari, kalau sekarang itu presiden. Nabi SAW itu pemimpin, bahkan bukan presiden, lebih dari presiden, seorang nabi, ya. Tapi Fatimah, lihat, insyaallah, ya, sayyidatu nisa'i ahlil jannah, ya, apa namanya, tuannya para wanita di surga, Fatimah. Bagaimana kehidupan sehari-harinya, ya. Kalau kita
kembali ke tema kita, seorang ibu, bagaimana Fatimah dahulu ya sibuk, lelah, payah mengurus keluarganya. Bahkan dalam hadis dikisahkan Fatimah itu tangannya sampai kasar, ya menggiling gandum. Kalau sekarang gandum itu digiling ada alatnya. Kalau dulu itu pakai batu atau kayu besar, digiling, diputar begini sampai hancur gandumnya untuk dijadikan roti. Ya, sampai lelah dia. Nah, akhirnya, ya, begitu pun Ali bin Abi Thalib lelah juga, ya, lelah, capek dengan perannya masing-masing. Akhirnya menuju ke Nabi SAW, meminta budak. Karena ketika itu Nabi SAW habis menaklukkan peperangan, sehingga banyak ghanimah termasuk para budak. Ya, Fatimah mendengar hal tersebut, berinisiatif dengan Ali bin Abi Thalib untuk meminta budak kepada Nabi yang bisa membantu mereka. Ya. Fatimah minta kepada Nabi, ya, saya ini capek, ya, capek angkat barang, capek giling, capek urus ini, urus ini. Kasih saya pembantu, ya budak kalau dulu. Ya. Subhanallah, Nabi SAW mendidik anaknya dengan didikan yang baik. Nabi SAW tidak memberikan budak, tapi Nabi SAW ya mengajarkan kepada anaknya Fatimah yang lebih baik daripada pembantu atau budak. Hilang suaranya, penulis. Sedikit ya, ya pas. Ya, diajarkan. Nah ini juga buat ibu-ibu sekalian, bekal berharga. Ya, mungkin sudah ada yang tahu. Kalau sudah ada yang tahu kita ingatkan. Kalau yang belum tahu ilmu baru. Fatimah minta budak supaya kuat. Supaya kuat, saya bisa giling gandum, bisa ngurus anak, bisa ngurus rumah, bisa angkat-angkat barang-barang. Kasih saya budak. Tapi Nabi SAW mengatakan, mau saya ajarkan kalian yang lebih baik daripada budak? Bala ya Rasulullah, tentu. Maka Nabi ajarkan, ya, tasbih 33 kali. Ya. Ya, subhanallah 33 kali sebelum tidur ini. Ya, sebelum tidur. Terus alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu akan menguatkan ibu-ibu sekalian, termasuk yang bapak-bapak juga. Menguatkan kita di esok harinya untuk beraktivitas. Ini ilmu yang Nabi ajarkan kepada anaknya Fatimah. Ini untuk kita semua. Jangan lupa mau tidur, zikir. Subhanallah 33 kali. Ya. Alhamdulillah 33 kali. Takbir 34 kali. Tidur. Ya. Siapa yang tahu doa tidur? Ada yang tahu doa tidur di sini? Doa tidur. Satu saja. Doa tidur kan banyak. Saya minta satu saja. Hah? Siapa yang bisa? Satu saja. Cimani coba. Apa? Ya, boleh. Banyak doa tidur, boleh. Ya. Ada satu doa yang bagus. Ya. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Wa alja'tu dhahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma inni amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Doa ini kata Nabi kalau dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Subhanallah. Ini dihafalkan ya. Sudah ada yang hafal? Terlalu cepat Ustaz. Harus ditulis. Insya Allah ingatkan minggu depan kita tulis. Ya. Tapi nanti minggu depannya lagi, ya, pertemuan berikutnya harus dihafal, ditagih. Ya. Harus bisa. Apa boleh sudah hafal? Doanya. Ya. Intinya zikir tadi, ajaran Nabi harus kita amalkan supaya kita kuat. Ya. Ya. Inti dari pesan kita hari ini, ibu sekalian, ya, menjadi seorang ibu adalah kehormatan yang Allah berikan kepada ibu-ibu sekalian. Ya.
Oh, saya belum punya anak. Oh, saya belum menikah. Ummul Mukminin Aisyah kunyahnya Abu Abdullah. Abu Abdullah. Ummu Abdullah, maaf. Ummu Abdullah padahal dia tidak punya anak. Aisyah, ya. Kunyahnya diambil dari ponakannya. Ya. Anak dari saudaranya, Asma. Ya. Jadi seorang itu bisa, ya, dia menjadi ibu meskipun yang diurus ponakannya misalnya atau anak angkatnya, ya. Tidak apa-apa, ya. Insya Allah itu akan menjadi amal jariyah, ya. 3 amalan yang tidak terputus kata Nabi, ya. Idza mata ibnu Adam inqata anhu amalahu illa min thalath. Ya, apabila seorang anak Adam meninggal, terputus amal ibadahnya, ya, terputus amalannya kecuali 3. Ya, sedekatun jariyah, sedekah jariyah, kemudian ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kalau dia punya anak angkat, dia didik dari kecil. Ya, bahkan seorang guru di sekolah, diajarkan murid-muridnya, dia bisa menjadi seorang ibu, mendapatkan manfaat dari anak didiknya tadi. Ya. Aw waladin salih yad'u lahu. Begitu juga anak yang soleh mendoakan kita. Maka didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Seorang ibu itu adalah poros dari baik dan buruknya masyarakat. Ya. Kalau ibunya buruk, bisa dipastikan keturunannya pasti buruk. Ya. Illa man rahimahullah. Ya, kecuali siapa-siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Tapi mayoritas seperti itu. Ya. Maka pengaruh ibu itu kuat sekali. Ya. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Ya. Fa'abwahum yuhawwidani au yumajjisani au yunassirani. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Islam. Bagus, fitrah, suci. Orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan seorang Muslim. Ya, begitupun dalam hal akhlak perbuatan. Kalau ibunya baik, didikannya baik, maka akan melahirkan anak-anak yang baik. Ya, saya kira sedikit dari saya. Nanti kita bisa lanjut kepada tanya jawab. Kalau tidak ada yang tanya, saya tanya satu-satu nanti ya. Silakan. Oh, yang mana yang dapat hadiah? Oh ya, mana hadiahnya? Saya seperti yang saya sampaikan ya, hadiahnya murah. Yang penting manfaat. Ya, jangan dilihat harganya ya. Dikasih. Ya. Barakallahu fiik. Bismillah. Oh iya. Bismillah. Silakan apabila ada yang bertanya. Tidak apa-apa di luar tema, tidak apa-apa. Di luar tema juga tidak apa-apa. Saya mau tanya Syakila nih, kalau dia tidak tanya. Ada yang bertanya? Kalau tidak bertanya berarti paham semuanya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya lanjutkan sedikit. Ada suatu ungkapan ya yang bagus sekali ya, yang diungkapkan oleh seorang penyair. Beliau mengatakan, kun khadiman tahta qadami ummik takun sayyidan fawqa ru'usi qaumik.
Jadilah engkau pembantu di bawah telapak kaki ibumu, maka engkau akan menjadi tuan di atas kepala kaummu. Apa maksudnya? Apabila seorang dia taat kepada orang tuanya. Ini ketika saya omong ibu, ibu-ibu di sini jangan merasa, oh saya kan ibu. Ibu juga anak masalahnya. Ibu-ibu di rumah ini juga anak. Yang dia punya kewajiban berbakti kepada ibunya juga, kepada ayahnya juga. Ya, semua kita di sini punya peran ganda. Peran sebagai orang tua, peran sebagai anak. Oh, orang tua saya sudah meninggal, tetap harus berbakti. Bagaimana caranya? Mendoakan. Ya, menyambung silaturahim dengan keluarga, ayah kita, ibu kita, orang-orang yang disayangi oleh orang tua kita. Ya. Bahkan kata Nabi SAW, Inna min abarral birri an yasilar rajulu ahla waddi abihi. Atau kama qala SAW. Nah, Nabi SAW mengatakan dari Ibnu Umar, kebaktian yang paling tinggi itu seseorang menyambung silaturahim dengan orang-orang yang disayangi oleh orang tuanya. Dan itu bukan cuma keluarga. Misalnya ada teman ayah kita, ibu kita dahulu. Ya. Kita tahu dia ini, oh dulu ini bapak saya dulu sering main sama dia. Sering senang sama dia, sayang sama dia, sering bantu sama dia. Nah, tugas kita sekarang, bentuk bakti kita lanjutkan kebaikan tadi. Ya. Kita bagikan, berikan juga bantuan atau kebaikan tadi kepada orang yang sering dibantu oleh orang tua kita atau teman-teman orang tua kita. Itu termasuk kebaktian kita kepada orang tua. Jadi bukan sama-sama keluarga, ya. Tapi niatkan ya untuk taat atau untuk dalam rangka berbakti kepada orang tua. Begitupun sedekah. Ya, kita setiap sedekah walaupun hal-hal yang kecil, niatkan sedekah itu untuk orang tua kita. Ya. Meskipun hal-hal yang sepele, ya, kasih misalnya orang minta-minta di jalan 2.000, 3.000. Kita niatkan 2.000, 3.000 tadi untuk orang tua kita, supaya orang tua kita yang sudah meninggal mendapatkan kiriman pahala. Ya. Nah, ini kiriman pahala yang diajarkan Nabi. Ya, doakan, Rabbighfirli wa liwalidayya. Terus doakan, ya. Bersedekah, ya. Syukur-syukur kalau bisa umrohkan. Seorang tua belum umroh, kita umrohkan. Itu tidak bisa, kita kirim uang. Minta ya orang untuk badalkan misalnya. Apalagi haji, alhamdulillah kalau bisa. Orang tua kita senang di akhirat sana. Ya, mendapatkan kiriman pahala. Nah, seperti itu. Ya. Tidak ada yang bertanya? Sudah? Atau saya yang tanya? Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.